Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, sekarang kita bersama dengan Kak Komo. Yang sebelumnya tujuan pembelajaran kali ini dan aktivitasnya sudah disampaikan oleh Pak Basuki. Ini kita akan mempelajari mengenai matematika materi debit, volume, dan IPA materi sistem pencernaan manusia. Baik anak-anak, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan debit? Debit itu apa ya? Baik, di sini di samping ada sebuah keran air yang mengalir. Lantas, bagaimana dengan debit? Debit adalah volume ya cair yang mengalir persatuan waktu. Nah, untuk mengetahui debit air, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui debit air ini? Ya, rumusnya adalah D sama dengan V dibagi T. Nah, keterangannya D sama dengan debit, V sama dengan volume, dan T adalah waktu. Ini anak-anak masih bingung ya? Mari kita tonton video selanjutnya. Di sini kita ada masalah atau kasus mengenai persoalan debit. Mari kita selesaikan masalah ini. Galon air di samping memiliki volume 20 liter. Kemudian, untuk mengisi air galon secara penuh dibutuhkan waktu 4 menit. Berapa debit air galon di samping? Nah, kalian bisa lihat gambar di samping itu ya. Ada sebuah keran air, kemudian mengisi sebuah galon. Bagaimana kita menyelesaikannya? Mari kita hitung. Nah, dari soal tadi kita ketahui bahwa volume air sama dengan 20 liter. Waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit. Lalu, berapa debitnya? Nah, langkah yang pertama adalah kita menulis dulu rumus dari debit, yaitu D sama dengan P dibagi T, atau debit sama dengan volume dibagi waktu. Oke, paham anak-anak apa yang disampaikan oleh Kak Komo? Baik, kalau paham mari kita lanjutkan. Debit sama dengan 20 liter dibagi 5 menit. Debit sama dengan 4 liter per menit. Jadi, debit air galon adalah 4 liter per menit. Oke, setelah kita pelajari debit, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai volume. Volume ini masih ada keterkaitannya dengan debit yang baru kita amati atau kita selesaikan masalahnya tadi. Apa ya ini volume? Jadi bingung nih. Oke, nggak usah bingung ya kalau dengan Kak Kumo. Nah, Kak Kumo di sini akan menjelaskan apa itu volume. Volume adalah jumlah zat cair yang dapat mengisi suatu ruang. Apa tadi? Jumlah zat cair yang dapat mengisi suatu ruang. Oke, itulah volume. Kemudian, bagaimana kita tahu bahwa ruang itu terisi? Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus volume. V sama dengan D dikali T. V sama dengan volume, D sama dengan debit, dan T sama dengan waktu. Oke, sampai di sini paham ya? Kita simak baik-baik untuk rumusnya. V sama dengan D kali T. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan masalah lagi. Kita lihat gambar di samping ini. Ada keran air, air yang menetes, kemudian galon terisi penuh. Kita simak ya.
Air dari keran di samping mengalir dengan debit 30 liter per menit. Kemudian, untuk mengisi air tersebut sampai penuh dibutuhkan waktu 6 menit. Berapakah volume air galon tersebut? Nah, dari soal ini kita tahu ya bahwa debitnya 30 liter per menit, kemudian waktunya 6 menit. Nah, lantas bagaimana kita menyelesaikannya? Mari kita selesaikan masalah ini. Diketahui debit sama dengan 30 liter per menit, waktunya 6 menit, lalu berapa volume? Nah, kita masih ingat ya bahwa rumus volume adalah D dikali T, atau volume sama dengan debit dikali waktu. Ya berapa? Debitnya 30 liter per menit dikali waktunya berapa? 6 menit. Oke. Karena di sini ada pembagian, maka menit-menit ini kita bisa coret ya, atau kita bisa bagi. Hasilnya adalah sebagai berikut. Tinggal 30 liter kali 6 sama dengan berapa? 3 kali 6 18 tambah nolnya 1 berarti ada 180 liter. Jadi volume galon adalah 180 liter. Sampai di sini paham anak-anak? Belajar dengan Kak Komo? Oke, semoga kalian bisa paham apa yang disampaikan oleh Kak Komo ini dan kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bit air, volume, gitu. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan ya, mengenai materi IPA. Ya. Kita masih ada sangkut pautnya, itu mengenai air, bagaimana air yang ada di dalam tubuh kita. Nah, setelah belajar debit dan volume, mari kita pelajari sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan? Apa sih Kak Komo sistem pencernaan? Oke, sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Kompleks di sini maksudnya apa anak-anak? Kompleks di sini adalah maksudnya sangat-sangat banyak jenisnya ya. Tidak hanya satu, tapi ada susunan-susunannya. Nanti bagaimana susunan-susunannya dari sistem pencernaan ini? Oke, mari kita amati lagi bersama Kak Komo. Nah, berikut adalah gambar sistem pencernaan. Nah, yang dari atas kita mulai bisa sebutkan dari apa ini? Mulut. Benar sekali. Selanjutnya ada yang bagian mana? Kerongkongan. Oke, bagus sekali ya. Memang belajar dengan Kak Kum ini sangat-sangat menyenangkan. Oke, selanjutnya ada apa? Lambung. Ini lambung ya. Bisa lihat. Selanjutnya ada usus halus, usus besar, dan diakhiri dengan anus. Nah, secara garis besar, sistem pencernaan manusia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana yang pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, kelima usus besar, dan keenam adalah anus. Nah, mana anak-anak? Mungkin bisa? Oke, nanti kalian akan diminta untuk membuat montase mengenai gambar sistem pencernaan berikut ini. Selanjutnya, lalu apa fungsinya? Nah, sistem pencernaan ini ternyata tidak hanya dibuat saja di dalam tubuh atau hanya sekedar ada di dalam tubuh, tetapi ada fungsinya. Apa itu? Sistem pencernaan pada tubuh berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semua dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lantas bagaimana
hubungannya dengan kita, apakah kita sama melakukan seperti itu? Tentunya sebagai makhluk hidup pun sama kita melakukannya. Contohnya adalah ketika kita makan, kita kunyah dulu, kunyah sehingga lembut, barulah kita bisa menelan makanan tersebut. Nah, setelah makanan tersebut dikunyah secara lebih halus dengan menggunakan gigi, kemudian masuklah melalui tadi ya kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus, kemudian di situ diolah ya dengan bantuan enzim diolah. Kemudian di dalam olahan itu juga nanti ada sisa-sisa sari makan yang tersisa, kemudian dibuang. Nah, dibuangnya itu kita melewati anus, namanya bisa disebut kita dengan feses. Oke, selanjutnya ya. Nah, kembali. Bagaimana prosesnya? Nah, bagaimana sih proses makan tadi? Yang pertama adalah proses masuknya makanan ke mulut. Nah, tadi berarti makanan itu masuk ke mulut dulu, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Maaf, dengan Kak Komo sampaikan. Selanjutnya, yang kedua adalah proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Nah, tadi ya, kita harus menggunakan gigi kalau kunyah itu. Lagi ini untuk kasus yang anak-anak mungkin udah tumbuh giginya. Kemudian yang ketiga proses menelan makanan di kerongkongan. Nah, kita kemudian setelah makan kita telan. Keempat, proses pencernaan makanan dari zat kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Nah, ini diproses di lambung. Yang kelima, proses penyampaian sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Kemudian prosesnya ada di usus halus. Tadi kita bisa lihat ya bagian mana usus halusnya. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, proses pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak dilakukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, anus ini yang kita sering lakukan ya, paling tidak sehari kita melakukan sekali. Nah, ini adalah contoh dari makanannya. Di sini ada nasi goreng dan air minum yang harus kita minum setelah makan. Oke, selanjutnya masih semangat ya bersama Kak Komo ya, belajar mengenai IPA ini ya. Karena IPA ini sangat penting bagi kehidupan kita karena sangkut pautnya berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Nah, tentu ya kalau di dalam tubuh kita harus menjaga apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Bagaimana kita bisa menjaganya? Nah, salah satu cara untuk bisa menjaga tubuh kita tetap fit, tetap sehat, tetap bisa belajar sepanjang hari, selain kita berolahraga dan makan makanan yang sehat, tidak lupa pentingnya itu air untuk kita ya. Tadi kita mengukur atau kita sudah menyimpulkan bagaimana itu air mengalir. Sekarang air yang mengalir itu di dalam galon, galonnya kita buat minum. Nah, rata-rata untuk kita ini ya usia yang sudah menginjak dari usia 10 tahun atas itu tubuh membutuhkan 2 sampai 2,5 liter air atau 8 sampai 10 gelas air per hari. Nah, bagaimana untuk air yang bisa kita minum atau ciri-ciri air yang sehat untuk bisa kita minum? Yang pertama kita harus jernih ya. Jernih itu apa? Jernih itu putih, bening ya seperti air gunung itu jernih. Kemudian seperti yang kita air minum mineral yang kita minum itulah jernih. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah tidak berbau. Oke ya, kita kalau minum air putih itu memang tidak berbau, sebelum tercampur zat yang lain ya. Kemudian juga tidak berasa. Nah, airnya juga rasanya nggak ada rasa di sini ya. Ya rasanya ya sekedar biasanya dingin sampai tenggorokan seperti itu. Oke, gimana belajarnya dengan Kak Komo pada pagi hari ini? Senang tidak belajar dengan Kak Komo? Tadi ya, dengan Kak Komo kita udah belajar mengenai yang pertama apa? Yaitu debit. Bagus sekali anak-anak. Tahukah, masih ingatkah kalian bagaimana rumusnya debit tadi? Oke, masih ingat. Itu rumusnya debit apa tadi? B sama dengan V dibagi T atau debit sama dengan volume dibagi waktu. Selanjutnya kita pelajari mengenai volume. Bagaimana mencari volume? Iya, benar sekali. Ternyata anak-anak lebih pintar ya dari Kak Komo ya. Nah, volume sama dengan adalah bit dikali waktu. Oke, selanjutnya belajar apa kita tadi? Oke, nah selanjutnya udah belajar mengenai sistem pencernaan
manusia, di mana kita sudah menyebutkan ada 6 sistem pencernaan manusia ya. Nanti kalian bisa membuat montasenya yang sudah kalian siapkan sendiri untuk bisa menempelkan bagian-bagian sistem pencernaan manusia. Kemudian juga selanjutnya tidak kalah pentingnya yaitu mengenai air ini ya. Bagaimana kita harus meminum air, baik itu saat setelah makan atau saat kita merasa sedang haus. Air harus kita minum rata-rata 2 sampai 2,5 liter air atau 8 sampai dengan 10 gelas air. Oke ya. Baiklah di penghujung acara. Oke, berterima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan Kak Komo ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kak Komo mau pamit dulu ya. Kak Komo mau melanjutkan aktivitas Kak Komo lagi. Oke, Kak Komo pamit. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami materinya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.